Selamat pagi, jumpa kembali dalam Renungan Harian GMI Ebenezer. Orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan, maka ia akan memperoleh damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang Allah berikan tidak seperti damai yang dunia berikan. Oleh karena itu, tetap percaya kepada Tuhan dan kau akan menikmati damai sejahteranya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini yang boleh kami nikmati, dan kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan atas hidup kami. Kami percaya Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau memelihara kami. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan senantiasa ada di hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati, dan biarlah firman-Mu pagi ini menjadi satu firman yang hidup. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Malaikat yang taat. Banyak malaikat diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita bisa katakan bahwa Tuhan bukan hanya menciptakan malaikat itu bisa dihitung dengan jumlahnya, tapi jumlahnya begitu banyak malaikat yang Tuhan ciptakan. Rupanya malaikat-malaikat yang Tuhan ciptakan ini, awalnya malaikat itu kan pesuruhnya Tuhan, dan dia bekerja melayani Tuhan, dan mereka diciptakan juga untuk melayani Tuhan, yang bersama-sama diam di dalam surga. Lalu rupanya di antara malaikat-malaikat yang Tuhan ciptakan, ada juga malaikat yang ingin menyaingi Tuhan, yaitu malaikat yang memberontak dan melawan kepada Tuhan. Nah, beberapa malaikat yang memberontak dan melawan kepada Tuhan, mereka juga ada tempat hukuman. Ada satu tempat tersendiri, dalam bahasa Yunani itu Tartatos, itu tempat malaikat yang memberontak lalu dibuang ke tempat itu. Dan ada juga malaikat yang memberontak kepada Tuhan lalu dibuang ke dalam dunia ini, atau dibuang ke bumi ini. Itulah awal mula setan jadi musuh manusia dari mulanya sampai hari ini. Jadi iblis itu awalnya adalah malaikat yang ingin menyerupai Tuhan, dan malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Lalu Tuhan hukum sehingga ada di bumi ini. Dan selama dia ada di bumi ini, dia terus mencari teman, mencari manusia, menggoda manusia, supaya manusia juga ikut memberontak kepada Tuhan. Dan iblis ingin supaya manusia tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah iblis. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, dalam kitab Yudas pasal 1 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Dan malaikat yang memberontak, dan siapapun yang memberontak kepada Allah akan memperoleh hukuman. Dan di akhir zaman nanti ada satu tempat yang abadi yang memang ditempati oleh malaikat-malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Rupanya begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada juga manusia-manusia yang memberontak, melawan, tidak taat kepada Allah, dan tidak setia kepada Allah. Dan manusia-manusia yang tidak setia kepada Allah, dia akan tinggal bersama-sama dengan malaikat yang memberontak. Tetapi dari sekian malaikat yang memberontak, masih banyak malaikat-malaikat yang setia dan taat kepada Tuhan. Jadi Gabriel termasuk malaikat yang setia, Mikael juga termasuk malaikat yang setia. Masih banyak malaikat-malaikat yang setia kepada Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu serta saudara-saudari, malaikat yang setia akan mendapat tempat yang terbaik. Dan malaikat yang tidak setia dan yang memberontak juga akan memperoleh hukuman. Kiranya lewat pembelajaran pagi ini, bahwa kehidupan para malaikat pun Tuhan hukum, dan ada tempat masing-masing.
Nah, kita manusia diciptakan bukan untuk memberontak, bukan untuk melawan, tapi untuk taat dan tunduk kepada Allah. Tuhan sudah memberkati hidup kita. Tuhan sudah memberikan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem sebagai Tuhan kita, juru selamat kita, sebagai perantara kita. Oleh karena itu, janganlah menjadi orang yang memberontak. Tinggalkan. Jadilah orang yang taat, orang yang tekun beribadah, orang yang setia kepada Tuhan. Dan orang yang tekun dan setia kepada Tuhan akan memperoleh sukacita. Bukan hanya di dalam dunia ini saja, tapi sukacita abadi juga akan kita nikmati. Kasih Tuhan kiranya menolong kita, memampukan kita untuk kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Badai persoalan datang silih berganti, tapi semua persoalan pasti akan berlalu. Sukacita, kebahagiaan yang akan kita terima tidak dapat kita bandingkan dengan penderitaan dan kesulitan yang kita hadapi saat ini. Jadi, marilah mendengar suara Tuhan, ikutilah perintah Tuhan, dan sembahlah Tuhan yang satu, yaitu Allah kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Semoga Tuhan memelihara iman kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami mau menjadi orang yang taat, orang yang setia kepadamu. Kami percaya orang yang tekun beribadah, orang yang taat dan setia, Tuhan akan pelihara hidupnya sampai akhir hidup. Bahkan anak cucunya juga Engkau berkati. Berkatilah kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan menopang kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Walau dunia melihat rupa, namun kau